Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Bakri Santriman dengan NIM 2023 31215. Kali ini saya akan mempresentasikan proyek TI saya yang untuk program makan gizi bergizi gratis tahun 2006, yang dimana latar belakang dari kontes program MBG ini, Indonesia memiliki 82,9 juta anak usia sekolah Indonesia, yang dimana stunting nasional terletak di angka 21,6% yang merupakan angka yang cukup tinggi untuk program ini, sehingga terbentuknya program ini. Kemudian 514 kabupaten atau kota sasaran yang akan menjadi target utama untuk program MBG gratis makan bergizi gratis ini, dan anggaran yang akan dikeluarkan sebanyak 71 triliun yang bisa dikatakan sebagai anggaran yang sangat cukup besar. Terdapat tiga tantangan utama untuk program MBG ini. Yang pertama, distribusi makanan bergizi yang belum merata, terutama daerah 3T, yang di mana terdepan, terluar, tertinggal, yang sulit dijangkau tanpa sistem digital. Kemudian, monitoring dan evaluasi yang masih manual. Tidak ada sistem real time untuk memantau penyerapan anggaran dan dampak gizi. Yang terakhir adalah data penerimaan manfaat yang belum terintegrasi, yang dimana adanya tumpang tindih data antara Kemendikbud, Kemenkes, dan Kemensos. Dari tantangan itu, kita dapat peroleh 5 rumusan masalah yang akan diidentifikasi. Yang pertama, data yang tidak terintegrasi, pemantauan lemah, transparansi rendah, risiko kebocoran, gizi yang tidak terpantau. Kemudian, dengan masalah ini, kita akan membangun dengan tujuannya proyek kita akan membangun tentang integrasi data nasional. Kemudian kita akan membangun sistem monitoring real time. Kemudian akan melakukan transparansi publik, verifikasi digital, serta yang terakhir adalah kita akan menstandarisasi gizi secara merata terhadap MBG ini skala nasional, secara menyeluruh di Indonesia. Kemudian konsep dan nama proyek kami, nama proyek saya bernama Sigisi Nusantara, yang mengartikan bahwa sistem informasi, gizi, dan distribusi MBG berbasis teknologi digital nasional. Yang dimana kita akan menjunjung empat pilar utama. Yang pertama, One Data sebagai integrasi data, yang dimana data kita akan integrasi dari data penerima sebagai berbasis NIC. Kemudian Smart Data Distribution melalui distribusi IoT, analitik gizi yang melakukan monitoring dampak dan status gizi nasional, serta yang terakhir adalah tata kelola yang sebagai audit trail, enforcement, dan laporan publik transparan. Tata kelola eh, punya dari proyek kami yaitu struktur organisasi dan kerangka regulasi, yang dimana dia kita paling yang paling atas sebagai yaitu Presiden Republik Indonesia melalui KSP, kemudian di bawahnya PMO Nasional MBGTI sebagai Komite Steering dan tim inti, kemudian Kominfo yaitu platform dan infrastruktur TI, Kemendikbud dan Kemenkes sebagai data dan konten gizi, dan BPKP dan KPK sebagai audit dan pengawasan. Proyek kami juga diatur tidak terlepas dari kerangka regulasi dan prinsip tata kelola, yang itu diatur oleh Undang-Undang Nomor 27 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, kemudian Perpres 2000, Nomor 39 2019 tentang Satu Data Indonesia. Prinsip kami yaitu prinsip proyek kami itu transparansi, akuntabilitasi, partisipasi, efisiensi, dan responsif. Kemudian arsitektur, solusi, dan teknologi yang kita berikan. Kita akan membuat 4 layer dalam proyek kami. Yang pertama, layer infrastruktur, yaitu GoVlog Indonesia. Kita melakukan GoVlog Indonesia, kemudian akan melakukan IoT sensor distribusi. Kita akan melakukan sistem penerapan IoT di dalam distribusinya, keamanan cyber, blockchain, audit trail, dan backup DR nasional. Kemudian di data layer 2-nya kita akan menerapkan data dan integration sebagai API gateway, dan menghubungkan data lake nasional dengan integrasi Dukcapil, BPJS Kesehatan, BPS, Kemendikbud, serta Kemensos. Kemudian yang ketiga, application, yang dimana kita akan melakukan modul registrasi penerima, manajemen menu dan supplier, distribusi, monitoring gizi, dan approachment, serta akan melakukan pelaporan otomatis. Jadi tidak ada laporan manual lagi. Serta yang terakhir adalah presentation. Presentasi kami melalui web portal MBG berbasis mobile aplikasi yang di Android maupun iOS, dan akan memberikan dashboard pemerintah serta public transparency portal. Kemudian kita memiliki
enam fitur utama atau 6 fitur yang paling kita gunakan yaitu GoFlog, React Native, Microservice, Blockchain, AI dan Machine Learning Analytic, serta IoT sensor. Kemudian strategi implementasi buat proyek kami, proyek saya yaitu kita akan membagi 3 fase. Yang pertama fase 1 sebagai pondasi dan pilot, pembentukan tim PMO, pengembangan platform inti, melakukan pilot di 10 kabupaten yang akan terpilih secara menyeluruh Indonesia, integrasi data Dukcapil. Kemudian di fase 2 kita akan melakukan ekspansi regional, akan beralih ke rollout 34 provinsi, pelatihan 10.000 petugas, integrasi BPJS dan Dapodik, peluncuran portal publik, serta fase yang terakhir di tahun 2027 sebagai nasional penuh. Kita akan eh, mengaplikasikan proyek dengan cakupan 514 kabupaten atau kota dengan melakukan aktivasi modul AI atau analitik, audit keamanan nasional, serta yang terakhir adalah program yang keberlanjutan. Anggaran dan manfaat yang kita harapkan terhadap proyek yang kita miliki. Alokasi anggaran kita yaitu sebesar estimasi 850 miliar, yang dimana 35% sebagai infrastruktur buat pengaplikasiannya, 30% sebagai pengembangan aplikasi, 15% sebagai integrasi data, 12% sebagai biaya untuk SDM, dan 8% sebagai untuk keamanan. Ini adalah manfaat terukur yang kita berikan terhadap proyek yang kita buat. Kesimpulan yang kita miliki adalah Sigisi Nusantara merupakan solusi teknologi informasi terintegrasi yang dirancang khusus untuk menjamin keberhasilan program MBG berskala nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.